Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua, kita cuma 3 ayat, 13 sampai dengan 15 kita baca sama-sama. Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai 15. Kita baca bersama-sama 2, 2, 3. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, kesempatan bagi kami untuk terus mengingat akan Tuhan yang menyatakan cinta kasih-Nya bagi kami di dalam hari raya Natal. Dan sekali lagi kami datang kepada Tuhan di dalam ibadah syukur kami untuk anugerah yang Allah berikan di dalam Kristus bagi kami. Kiranya Engkau hadir dan memberkati kami ketika kami merenungkan firman yang kami baca ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Bapak Ibu dan saya merayakan Natal, ada banyak peristiwa yang terjadi di sekitar berita Natal. Istilah Natal itu mengacu kepada kelahiran Kristus, Allah yang menjadi manusia. Tetapi juga pada saat yang sama ketika Allah menjadi manusia, ada banyak peristiwa yang terjadi di sekitar berita Natal ini. Dan hari ini yang Bapak Ibu dan saya pikirkan, atau yang akan Bapak Ibu dan saya renungkan, adalah peristiwa penyingkiran Yusuf, Maria, dan Yesus Kristus ke Mesir. Apa yang Bapak Ibu dan saya bisa pelajari? Saya mau ajak kita untuk melihat beberapa hal. Ketika Bapak Ibu dan saya merenungkan mengenai Natal, hal pertama yang saya mau ingatkan sekali lagi pada pagi hari ini, Natal adalah kemenangan kasih kekal Allah atas kebencian dan pemberontakan manusia. Sekali lagi, apa yang saudara dan saya rayakan pada hari raya Natal? Pada hari raya Natal, saudara dan saya merayakan kemenangan cinta kasih kekal Allah itu. Kemenangan cinta kasih Allah yang kekal atas kebencian dan pemberontakan manusia. Setiap kali saudara dan saya memperhatikan berita Natal dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya, pertama yang saudara dan saya lihat mestinya adalah sukacita. Bapak Ibu dan saya melihat, membaca mengenai mujizat yang paling besar, Allah menjadi manusia. Saya berkali-kali bilang, tidak ada mujizat lebih besar daripada ini. Dan ini hanya terjadi satu kali untuk selamanya. Tidak akan terulang lagi mujizat ini. Dan oleh karena itu, maka sulit sekali bagi manusia untuk mempercayai Allah menjadi manusia. Sampai hari ini, Natal sudah berlangsung lebih dari 2000 tahun. Tetapi terus-menerus ada penolakan karena ini mujizat terlalu besar untuk dipahami dengan akal budi manusia. Saudara dan saya melihat sukacita pada hari raya Natal karena ini adalah tanda kasih yang terbesar. Allah Bapa memberikan anaknya menjadi manusia yang satu saat nanti akan mati bagi Bapak Ibu dan saya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini. Yesus Kristus jadi manusia. Setelah dia dewasa, dia masuk ke dalam pelayanan publik. Dia bilang gak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang memberi nyawanya bagi sahabat-sahabat yang lain. Tetapi Bapa memberikan Kristus. Kristus bilang, Bapa memberikan tubuh kepadaku supaya satu saat nanti aku memberikan tubuh ini sebagai korban pengganti. Ini tanda cinta kasih yang sangat besar bagi saudara dan saya. Tetapi Natal itu berisi sebuah paradoks. Satu sisi sukacita. Saudara dan saya lihat mujizat yang besar. Saudara dan saya melihat tanda kasih yang paling besar. Tapi di saat yang lain, Bapak Ibu dan saya melihat ada ironi di sana. Seorang penulis namanya James Montgomery Boyce, dia bilang pada hari raya Natal, yang saudara dan saya jumpai juga, selain cinta kasih, adalah cosmic rebellion. Pemberontakan kosmik. Saudara dan saya bisa lihat di dalam banyak sekali peristiwa Natal yang dicatat. Di dalam hari raya Natal yang saudara dan saya lihat adalah kebutaan spiritual umat Allah dan pemimpin-pemimpinnya. Mereka tahu bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem, tetapi mereka tidak tahu kapan dia datang. Bahkan ketika dia sudah lahir, mereka masih sempat baca teksnya, tapi mereka tidak tahu itu peristiwa sudah terjadi. Bapak, saya kira ini adalah sebuah ironi. Mereka umat Allah dan pemimpin-pemimpinnya tidak sadar bahwa yang dinubuatkan sudah datang, meskipun mereka ingat dan mereka menantikan dia. Ini adalah sebuah ironi, karena nanti setelah dia dewasa, mereka yang menanti-nantikan Mesias adalah orang-orang yang menolak bahkan kemudian menyalibkan Yesus Kristus. Kurang ironis apa lagi Bapak Ibu? Mereka adalah penerima wahyu. Penerima wahyu seolah-olah mengerti wahyu, tetapi tidak sadar bahwa yang diwahyukan itu sudah datang.
Ini adalah simbol daripada apa yang disebut sebagai kebutaan secara spiritual. Natal bercerita mengenai ironi oleh karena orang-orang yang katanya diberi kuasa oleh Allah. Para penguasa, orang-orang yang memiliki kekuasaan secara politis seperti Herodes. Nanti di ujung akhir kehidupan Yesus Kristus sebagai manusia adalah Pilatus. Mereka menggunakan kekuasaan yang dianugerahkan oleh Allah untuk apa? Untuk melawan Allah. Dosa selalu merupakan penggunaan anugerah Allah untuk melawan Allah. Roma pasal 13 bilang nggak ada kekuasaan yang tidak datang dari Allah. Herodes pada masa itu meskipun dia jahat, dia hanya bisa berkuasa kalau Allah izinkan dia berkuasa. Sekarang ketika Allah memberikan anaknya sebagai tanda cinta, anugerah bagi dunia, kemudian orang-orang yang menerima kekuasaan dari Allah inilah yang kemudian melawan Allah. Kalau Bapak Ibu dan saya lihat berita Natal, ini ironi oleh karena ciptaan tidak menyambut sang pencipta yang disambut oleh para malaikat. Ketika pencipta itu lahir, malaikat di sorga tahu bahwa yang hadir ini adalah Allah yang jadi manusia. Bala tentara sorga menyanyikan puji-pujian, memuji Allah yang penuh dengan cinta kasih bagi dunia. Mereka menyanyi, meskipun Yesus tidak mati untuk mereka. Yesus tidak lahir untuk mereka. Mereka menyanyi karena ini adalah sebuah peristiwa yang sangat agung. Tetapi ciptaan tidak menyambut dia. Ini tergambar dengan sangat jelas ketika Yesus lahir. Tidak ada tempat bagi dia di tempat penginapan. Dia dibaringkan di dalam palungan, dibungkus dengan lampin. Bahkan seumur hidupnya ketika dia melayani, ada satu kali dia kasih keluar kalimat ini. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala. Dia hadir di dalam dunia yang menolak dia, mulai dari lahir sampai mati. Dia hadir di dalam dunia yang tidak menyambut kelahirannya, tetapi merayakan apa yang disebut sebagai kematiannya. Tapi apakah Allah kalah? Mari kita lihat Mazmur pasal yang kedua. Apa yang saudara dan saya baca di sekitar peristiwa Natal mungkin bisa digambarkan dengan catatan Mazmur pasal yang kedua. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, lalu kemudian ayat yang keempat kita baca sama-sama. Mazmur 2, ayat 1, Bapak Ibu 2, ayat 4 sama-sama. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Ayat 2. Bangsa-bangsa rusuh bermufakat melawan Tuhan dan Dia yang diurapinya. Ayat yang keempat kita baca sama-sama. 2, 3. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Ini adalah sebuah perlawanan yang aktif kepada Allah. Perlawanan yang aktif terhadap pribadi yang diurapi oleh Allah. Tetapi Mazmur mengatakan perlawanan ini adalah perlawanan yang sia-sia. Ini adalah perlawanan yang tidak akan mungkin bisa membuat Allah dan orang yang diurapinya atau pribadi yang diurapi untuk melayani umat Allah itu gagal. Ayat yang keempat bahkan mengatakan Allah tertawa, Allah tidak mundur. Saudara, Mazmur pasal yang kedua memang tidak secara spesifik berbicara mengenai apa yang disebut sebagai Mazmur mesianik. Tetapi pada saat yang sama saudara dan saya bisa melihat apa yang terjadi di sekitar peristiwa Natal adalah bisa digambarkan dengan sangat jelas. Manusia bangkit untuk melawan Allah. Manusia berdiri sebagai oposisinya Tuhan. Tetapi kemudian Alkitab bilang tindakan sedemikian sia-sia. Allah tertawa, Allah tidak mundur. Justru di dalam kondisi yang sedemikianlah saudara dan saya melihat bahwa Allah mendemonstrasikan kasih kekal yang bersifat unconditional. Natal adalah demonstrasi kasih Allah yang begitu luar biasa. Allah bertekun untuk tetap mengasihi manusia yang secara konsisten menolak dia. Bapak Ibu dan saya melihat cinta kasih Allah yang begitu luar biasa besar. Manusia terus-menerus menolak dia. Manusia terus-menerus membenci dia. Tetapi manusia yang tekun melawan Allah. Ketekunan manusia untuk melawan Allah tidak menggagalkan cinta kasih Allah. Natal membuktikan hal ini. Allah bertekun untuk mengasihi manusia sejak kekekalan sampai di dalam sejarah. Natal memberi petunjuk kepada saudara dan saya mengenai kekuatan kasih Allah. Tuhan punya kasih begitu besar, begitu kuat, sehingga tidak bisa dihentikan oleh dosa dan pemberontakan manusia. Saudara, sehebat apapun seorang gembala, kalau tiap hari yang dia hadapi adalah pemberontakan dan perlawanan, satu saat dia mungkin bilang sama Tuhan, Tuhan cari aja yang lain. Tapi saudara lihat Allah, sang gembala yang agung itu. Dia punya kasih itu tidak bisa dihentikan oleh apa yang disebut sebagai dosa dan pemberontakan manusia yang dikasihi dan dicintai itu. Kasih Allah seolah-olah mendobrak masuk ke dalam dunia. Bahkan saudara dan saya bisa bilang ini adalah kasih yang bisa menghancurkan gerbang maut untuk menarik keluar umat Allah, saudara dan saya, untuk menikmati cinta itu. Dia mengasihi saudara dan saya sejak kekekalan.
Itu berarti dia mengasihi saudara dan saya sebelum saudara dan saya bisa bedakan tangan kiri dari tangan kanan. Dia mengasihi saudara dan saya bukan berdasarkan apa yang disebut sebagai perbuatan-perbuatan yang layak untuk menyenangkan hatinya dia. Tidak, sebelum itu, sejak kekekalan. Dan karena dia mengasihi sejak kekekalan, kasih itu kekal ketika dia masuk di dalam sejarah. Manusia hidup di dalam sejarah dalam perlawanan kepada dia, tetapi kasih itu kekal. Bapak Ibu, inilah yang dirayakan oleh orang Kristen. Sepanjang tahun ini, beberapa jemaat saya tahu ada di dalam pergumulan yang hebat. Dan sampai hari ini beberapa di antara saudara-saudara kita masih bergumul. Pada saat engkau menangis, pada saat engkau bergumul. Mengakhiri tahun ini mungkin pergumulan itu bukan selesai, bahkan mungkin lebih sulit. Tapi saya mau ingatkan saudara, Natal adalah demonstrasi cinta kasih Tuhan. Bersyukurlah karena Tuhan mengasihi Anda sejak kekekalan. Dan ketika saudara dan saya masih di dalam perlawanan aktif kepada dia, dia aktif menunjukkan cinta kasihnya dengan memberikan Kristus bagi engkau dan saya. Dia menerobos perlawanan itu, bahkan dia membongkar gerbang maut bagi engkau dan saya. Tadi malam pendeta Stephen Tong bilang, Natal itu membuat saudara dan saya bisa sadar bahwa hidup kita itu sangat berharga. Tidak ada waktu di mana Allah berhenti mengasihi engkau dan saya. Sekali lagi, saudara-saudara yang memasuki Natal dengan pergumulan hebat, mungkin engkau akan mengakhiri tahun 2024 dengan pergumulan yang lebih hebat, lebih berat lagi. Ingat baik-baik bahwa Natal mengingatkan engkau dan saya kepada cinta kasih Allah yang kekal. Cinta yang kekal, dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di dalam pergumulan yang paling hebat sekalipun. Yesus Kristus ketika nanti setelah dia jadi manusia, dia masuk ke dalam pelayanan publik. Dia bahkan mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Satu kali dia mengalami ditinggalkan oleh Allah. Demi engkau dan saya umat Allah tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Gerbang maut hancur oleh karena cinta kasih Allah yang besar ini. Allah tidak datang untuk berperang. Allah datang untuk mendemonstrasikan kasih dan itu cukup untuk menghancurkan gerbang maut. Mari Bapak Ibu dan saya bersuka cita pada hari raya Natal. Nikmatilah sukacita itu dengan melihat paradoks ini. Mujizat yang besar, tanda cinta kasih yang besar di tengah-tengah pemberontakan dunia. Ketika kita bilang dunia, mungkin itu berjarak jauh dari kita. Dunia itu kan sesuatu yang lain dari kita. Tetapi bukankah sebelumnya saudara dan saya ada di dalamnya? Bahkan kadang-kadang orang Kristen hidup sebagai orang-orang yang lebih mirip dengan dunia daripada dengan Allah yang mengasihi dan mencintai dia. Itu pun tidak pernah bisa menghentikan cinta kasih Allah bagi saudara dan saya. Dia begitu bertekun untuk mencari tempat di dalam dunia yang tidak memiliki tempat bagi dia. Kalau tidak ada tempat yang layak, palungan pun nggak apa-apa. Di dalam Wahyu itu dikatakan dia datang, dia mengetuk pintu. Siapa yang mau membuka hatinya, dia akan masuk ke sana. Saudara, siapa di antara saudara dan saya yang hatinya layak untuk menerima Allah yang besar, Allah yang mulia dan Allah yang agung itu? Gak ada. Tetapi dia bertekun melalui pekerjaan Roh Kudus yang memakai firman, menghancurkan hati manusia yang keras, menyucikan mereka dan kemudian dia memakai mereka untuk pekerjaan-pekerjaannya. Natal mendemonstrasikan kekuatan cinta kasih Allah, ketekunan Allah yang tidak berhenti mengasihi saudara dan saya secara konsisten. Meskipun kita terus-menerus bertekun di dalam dosa untuk secara konsisten melawan dia. Dia mengasihi engkau dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu, Natal mendemonstrasikan kasih Allah yang kreatif. Natal itu bukan hanya bicara mengenai kasih Allah yang begitu kuat, tapi bicara mengenai kasih Allah yang kreatif. Mesir, Bapak Ibu. Mesir secara natural memang sering menjadi tempat perlindungan. Sejak zaman perjanjian lama sampai pada zaman Yesus Kristus, Bapak Ibu. Kalau orang-orang Yahudi mau cari tempat pelarian, tempat perlindungan yang lumayan nyaman, itu Mesir. Karena itu jaraknya cukup dekat. Apalagi pada masa itu, bagi Yusuf dan Maria, itu tempat yang pertama relatif dekat. 17 mil, kalau kita kali kira-kira 1,5 kali 1,6 kilo, ya kira-kira nggak sampai 28 kilometer itu. Sehingga kalau mereka mau lari pada malam hari itu jarak yang relatif dekat untuk ditempuh. Di sisi yang lain itu relatif aman karena itu ada di luar jangkauannya Herodes. Mesir sudah di luar wilayah kekuasaan Herodes. Sehingga normal kalau kemudian kelihatannya secara natural Allah mendorong Maria dan Yusuf membawa bayi yang mau dibunuh oleh Herodes itu pergi ke Mesir. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, Mesir secara spiritual adalah simbol perbudakan. Sekali lagi, sampai dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, secara spiritual Mesir adalah simbol perbudakan secara spiritual. Itu adalah tempat di mana Israel pernah diperbudak selama ratusan tahun. Begitu membekas di dalam sejarah Israel. Ini menjadi ingatan kolektif orang Israel.
Sebab itu Allah pakai ini sebagai simbol daripada perbudakan secara spiritual. Tetapi sekarang saudara dan saya lihat, satu tempat yang secara spiritual menjadi simbol perbudakan justru dipakai oleh Allah sebagai sarana bagi kelepasan, sarana penggenapan rancangan Allah. Secara spiritual, Mesir adalah simbol perlawanan aktif kepada Allah. Sekarang Mesir menjadi satu tempat yang dijadikan oleh Allah sebagai tempat di mana rancangan-rancangannya digenapi. Sehingga ketika Yesus masuk, ayat 15 bilang, supaya digenapi. Ketika Yesus keluar dari sana, dicatat sekali lagi, supaya digenapi. Bagi saya ini memberi petunjuk kepada saudara dan saya, betapa kreatifnya Allah yang engkau dan saya sembah. Natal menceritakan hal ini. Allah kita adalah Allah yang sanggup untuk mengubah hal-hal yang menakutkan menjadi indah dan dapat dirindukan oleh orang percaya. Natal bercerita mengenai hal ini. Mesir begitu menakutkan. Secara lahiriah dia menakutkan, secara spiritual dia menakutkan. Tetapi Allah sanggup untuk mengubah hal-hal yang menakutkan menjadi indah dan dirindukan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya bisa belajar banyak hal dari hal ini. Allah kita adalah Allah yang berdaulat, Allah yang sanggup menaklukkan segala sesuatu untuk menggenapkan kehendaknya Dia. Dalam peristiwa Natal, Bapak, Ibu, dan saya lihat Allah bisa pakai hal-hal yang mulia untuk menggenapkan rencananya Dia. Di dalam peristiwa Natal, Allah pakai malaikat, Allah pakai bala tentara sorga, Allah pakai orang Majus, Allah pakai bintang yang muncul di timur itu, Allah pakai persembahan orang Majus, emas, kemenyan, dan mur. Segala sesuatu yang mulia Allah bisa pakai untuk menegaskan kemuliaannya. Dan memang secara spiritual, segala sesuatu mulia, segala sesuatu bisa disebut sebagai sungguh amat baik. Karena apa? Karena dia menceritakan kemuliaan Tuhan. Baik di dalam kategori Allah, bukan karena dia berguna bagi saudara dan saya. Di dalam Alkitab, kitab Kejadian, ketika Kejadian pasal 1 ayat 31 ditutup dengan kalimat ini. Semua itu dilihat Allah sungguh amat baik. Bukan hanya karena secara ontologis pada dirinya semuanya itu baik dan indah. Bisa Bapak, Ibu, dan saya nikmati. Bukan cuma itu. Dia disebut sebagai baik, bahkan disebut sebagai sungguh amat baik, karena seluruh ciptaan itu merefleksikan kemuliaan Tuhan. Allah pakai segala sesuatu yang baik, Allah pakai segala sesuatu yang mulia untuk menegaskan kemuliaannya. Tetapi juga pada saat yang lain, Bapak, Ibu, mari Bapak, Ibu, dan saya lihat juga di sekitar berita Natal itu, Allah bisa memakai hal-hal yang dianggap hina dan tidak diinginkan oleh manusia demi kemuliaannya. Allah pakai palungan, Allah pakai kain lampin, Allah pakai orang miskin macam Maria dan Yusuf. Saudara dan saya melihat Allah yang begitu kreatif. Apapun yang ada di tangannya dia bisa dia pakai untuk kemuliaannya. Kreativitas manusia itu datang karena Allah yang menciptakan saudara dan saya, sang pencipta itu menciptakan saudara dan saya sebagai gambar dan rupanya. Saya pernah sharing di sini kalau tidak salah. Dulu sebelum di Cikarang kami ada di Pondok Indah Depok. Itu kalau GRI Pondok Indah bikin retret, biasanya malam terakhir itu adalah malam yang dinanti-nantikan karena ada talent show. Dan selalu dibagi itu, semua orang dibagi dalam beberapa kelompok dan kewajibannya adalah mereka harus bikin drama singkat sepanjang malam itu. Biasanya dibagi di dalam beberapa kelompok dan beberapa aturan sudah bertahun-tahun tuh ada banyak kriteria penilaian. Salah satu kriterianya adalah semua yang ada dalam kelompok harus aktif. Jadi nggak boleh ada satu pun tidak aktif. Di dalam konteks itu selalu setiap kelompok itu selalu bergumul. Kalau boleh ada satu bapak di dalam jemaat itu jangan masuk kelompoknya dia. Karena bapak itu memang diam, saking diamnya itu kayak kayu. Kalau main drama gak jadi apa-apa dia. Tiap kali dia ada di mana selalu kalah. Lalu jadilah cerita itu beredar kemana. Kalau yang begini-begini kan cepat beredar Bapak Ibu. Seluruh bumi dengan segera akan segera tahu. Sehingga waktu kami masuk, pertama kali tahun itu kami masuk, di tahun itu juga ada retret. Begitu bagi kelompok, ibu-ibu cepat datang tuh. Kalian kan hamba Tuhan yang nanti jadi juri. Iya, siapa sih yang bagi kelompok? Nggak tahu. Harap Bapak itu nggak sama kami. Orang di mana-mana berharap panggil hamba Tuhan Injili supaya Bapak itu masuk dalam jemaat. Dia berdoa supaya Bapak itu keluar dari kelompoknya dia. Jadi doa hamba Tuhan dengan doa jemaat hari itu beda itu. Kami tanya kenapa tiap kali kalau dia ada di situ kalah kita. Tapi entah bagaimana Bapak Ibu, kali itu sang Bapak ditaruh di dalam satu kelompok.
yang selalu juara. Kelihatannya juri punya, jadi kelompok itu berisi beberapa orang yang memang itu kayak artis dan aktris. Hampir selalu juara, sangat kreatif. Tapi kali ini mereka dikasih salib Sang Bapa. Bapak Ibu tahu, malam itu sekali lagi kelompok itu juara. Mereka bisa memberdayakan Sang Bapa yang disuruh ngomong susah, disuruh acting, egonya kegedean, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi malam itu tiba-tiba ada satu bapak itu ditaruh di atas troli, didorong ke depan, cuman duduk di atas troli, dan ada tulisan, ini patung. Dan karena dia patung, dia nggak perlu jadi apa-apa kan ya, cukup jadi patung aja. Begitu lihat tulisan itu, saya pikir ini juara ini dia. Sangat-sangat kreatif. Yang bikin kalah semua orang. Hari itu menjadi salah satu faktor penentu juaranya kelompok itu. Saudara bisa lihat ya, manusia punya kreativitas. Membuat orang yang kelihatannya tidak bisa bikin apa-apa, pada akhirnya bisa memainkan perannya dengan sangat baik malam itu. Kreativitas ini datang dari mana? Allah yang disebut sebagai creator, pencipta. Allah kita Allah yang tahu pakai hal-hal yang mulia demi kemuliaannya Dia. Allah kita adalah Allah yang tahu pakai hal-hal yang dianggap hina oleh manusia demi kemuliaannya Dia. Di dalam dunia ini tidak ada yang terlalu mulia untuk tidak diserahkan kepada Allah demi kemuliaannya, karena memang naturnya segala sesuatu yang mulia adalah untuk menceritakan kemuliaan Allah. Saudara dan saya adalah gambar dan rupa Allah yang memang kehilangan kemuliaan Allah, tetapi di dalam penebusan Kristus yang memulai karyanya dari inkarnasi itu, saudara dan saya, kemuliaan Allah itu diberikan kembali kepada saudara dan saya supaya kita bisa menceritakan kembali kemuliaan itu. Tidak ada yang terlalu mulia untuk tidak diserahkan kepada Allah. Kadang-kadang orang rasa ini terlalu mahal, ini terlalu baik, sayang kalau dikasih untuk Tuhan. Allah tidak minta apa yang Bapak Ibu dan saya miliki, Dia minta diri Bapak Ibu, dan itu adalah hal yang paling berharga yang menyebabkan Dia berinkarnasi sampai mati di atas kayu salib. Tetapi di dalam dunia ini, kalau Allah tuntut dan Allah minta, tidak ada hal yang mungkin terasa terlalu hina bagi dunia yang dapat mencegah penyataan kemuliaan Tuhan. Palungan itu cuman tempat air minum. Kalau Bapak Ibu pakai Alkitab elektronik, Bapak Ibu cari kata palungan. Setiap kali dalam perjanjian lama, kata palungan itu disebutkan selalu dikaitkan dengan tempat minum domba. Selesai di situ. Jadi kalau tanya palungan itu apa? Sudah tempat minum domba. Bukan apa-apa. Dia ada di tempat yang tidak layak. Bapak Ibu, apakah dikatakan Yesus lahir di kandang? Coba Bapak Ibu utak-atik kita punya perjanjian baru. Di mana Bapak Ibu dan saya ketemu Yesus lahir di kandang? Tapi kesan itu, palungan, itu membuat orang selalu punya kesan dia lahir di kandang. Hamba-hamba Tuhan, para penafsir berdebat sampai hari ini. Pokoknya jemaat tersalah, kamu mau berdebat, pokoknya kandang aja. Ada apa di situ? Karena ada palungan. Kesannya adalah sesuatu yang begitu hina. Tetapi sampai hari ini Bapak Ibu, bahkan kata palungan itu ada di dalam lagu-lagu Natal. Palungan itu tidak bisa menghalangi ketika Allah mau menyatakan kemuliaannya. Bayi Natal itu ketika dibungkus dengan lampin, orang Majus bisa mengidentifikasi dia dengan baik. Sehingga mereka datang, mereka tidak sujud menyembah kepada Herodes dan anak-anaknya, tetapi kepada bayi itu. Mungkin Bapak Ibu akan bilang, iya tapi cukup jauh kan ya. Mungkin ketika Majus sampai ke sana, Yesus sudah tidak pakai lampin, sudah tidak pakai palungan. Tapi ingat, ketika malaikat ngomong kepada gembala, ada banyak bayi yang lahir di Bethlehem hari itu. Tetapi kemudian malaikat bilang begini, ini tandanya bagi kamu. Di antara banyak bayi yang lahir, ada satu yang dibungkus dengan lampin diletakkan di dalam palungan. Itu dia. Gembala bilang, mari kita pergi mencari dia dan kemudian memberikan sujud sembah mereka kepada dia. Oh, hal-hal yang hina ini tidak dapat menghalangi kemuliaan Tuhan. Segala yang terlihat hina itu justru akan menjadi mulia ketika Allah menyatakan kemuliaannya melalui hal itu. Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang punya banyak sekali keterbatasan. Saya pernah bilang memang secara ontologis siapa kita? Kita adalah orang-orang yang memang kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetapi jika sudah tiba waktunya bagi Tuhan untuk memakai saudara dan saya, mari Bapak Ibu dan saya belajar untuk mengucap syukur atas hari raya Natal dengan belajar memberi diri kita kembali kepada Tuhan untuk mempermuliakan Dia. Seringkali yang menjadi persoalan terbesar di dalam pelayanan kita adalah keterbatasan kita. Ada orang yang bermasalah karena kelebihan-kelebihannya dia. Ada orang yang bermasalah dalam pelayanan justru karena kekurangan-kekurangannya dia. Hari ini saudara dan saya belajar bahwa Natal itu bicara mengenai kasih Allah yang kreatif. Waktu Dia mau menyatakan cinta kasih Allah bagi dunia, Dia bisa pakai apapun.
Dia bisa pakai apapun untuk menegaskan kemuliaannya. Tetapi juga di sisi yang lain, mari sebelum kita masuk kepada poin yang terakhir, saya mau ajak kita untuk melihat bahwa sebenarnya karena Mesir itu sesuatu yang kadang-kadang jadi momok bagi Israel. Ada masa di mana Tuhan itu kan melarang orang Israel pergi ke Mesir. Celakalah orang-orang yang mengandalkan Mesir. Kita sering dengar kalimat ini di dalam konteks perjanjian lama. Apakah ada kontradiksi? Satu sisi Allah larang orang mengandalkan Mesir, mencari keselamatan di Mesir. Sekarang kok di dalam konteks perjanjian baru Allah mendorong Yusuf dan Maria untuk pergi membawa Yesus Kristus. Pergi kemana ya? Pergi ke Mesir. Saya kira ini bukan masalah kontradiksi di dalam perintah Allah. Satu sisi celaka, satu sisi disuruh pergi ke sana. Yang menjadi persoalan adalah sikap hati manusia pada masa itu. Di dalam konteks perjanjian lama, Allah menolak sikap hati yang salah. Allah bisa pakai apa saja, termasuk Allah bisa pakai Mesir kok. Nebukadnezar pun Allah pernah bilang, Nebukadnezar adalah hambaku. Artinya Allah bisa pakai apa saja. Yang menjadi persoalan adalah ketika Allah pakai sesuatu untuk kemudian memberikan berkat bagi kita, menjadi berkat bagi kita, memberikan kelegaan bagi kita. Hati kita itu lebih sering berpaut dan mengandalkan hal-hal yang Allah berikan untuk menolong kita daripada Allah yang menjadi penolong. Ini yang menjadi persoalan. Di dalam konteks perjanjian lama dikatakan, celakalah kamu yang mengandalkan kuda dan kereta, tentara berkudanya Mesir. Nggak ada yang salah ketika di dalam perang pada masa itu, lalu kemudian dua kerajaan itu berafiliasi satu dengan yang lain, melawan musuh mereka. Sebenarnya bukan masalah. Tetapi yang dipersoalkan di sana adalah ketika orang meletakkan hati mereka kepada Mesir, mengandalkan Mesir untuk memenangkan segala sesuatu. Bapak Ibu, yang sementara ditolak oleh Tuhan ketika menolak Israel itu pergi ke Mesir atau mengandalkan Mesir, Mesir adalah hati sebenarnya. Jadi bukan masalah pergi ke Mesir. Itu sama seperti Bapak Ibu mau pergi ke liburan kemana? Mau ke gunung, ke laut. Liburan di Cikarang juga nggak apa-apa. Tapi yang Allah persoalkan tuh hati. Jangan sampai saudara dan saya menikmati segala yang baik yang Allah berikan. Kenikmatan yang kita nikmati itu memisahkan kita dari Tuhan. Ini yang kemudian menjadi persoalan. Larangan ini. Sekali larangan untuk pergi ke Mesir itu. Ketika saudara dan saya bandingkan dengan apa yang disebut sebagai peristiwa Natal, justru memberi penegasan kepada saudara dan saya bahwa Allah dan rancangannya Dia itu adalah hal yang paling mulia. Ketika Allah bilang tidak boleh ke Mesir, ya orang Israel mesti berhenti. Dia tidak boleh pergi ke Mesir. Tapi ketika Allah bilang, sekarang kamu pergi ke Mesir, malam itu juga mereka harus pergi ke Mesir. Artinya apa? Allah dan kemuliaannya, hukum-hukumnya adalah hal yang paling besar. Ini adalah motif utama yang menggerakkan engkau dan saya. Mesir terlihat menjanjikan. Kalau Tuhan suruh pergi, pergilah. Kalau Tuhan bilang tidak pergi, tidak pergi. Sekali lagi, ini dua hal ini ketika saudara dan saya bandingkan, seharusnya saudara dan saya menemukan bahwa yang paling besar, yang paling penting di sini itu bukan Mesir tetapi kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, pasal 2 ayat 13 dicatat di situ, supaya tergenapi. Nanti waktu dia pulang di dalam ayat 23, di situ dikatakan, supaya genaplah. Ada rancangan Allah sejak kekekalan yang sudah disampaikan melalui para nabi, itulah yang harus tergenapi. Maka dia bilang pergi ke Mesir. Sekarang, karena orang Israel dalam perjanjian lama harus bergantung sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan, maka Allah berkehendak supaya mereka tidak pergi ke Mesir. Dia bilang, jangan pergi ke Mesir. Natal adalah sebuah peristiwa yang memberi petunjuk kepada saudara dan saya, bahwa di dalam hidup saudara dan saya tidak ada yang lebih besar daripada apa yang disebut sebagai rancangan Allah. Tidak ada yang lebih besar daripada pribadi Allah yang mulia itu. Segala sesuatu yang saudara dan saya punya hari ini, entah kita anggap hina, entah kita anggap mulia, semuanya harusnya dipakai untuk menggenapkan rancangan Tuhan. Dipakai untuk melayani Tuhan dan bukan diandalkan sebagai Tuhan. Ini situasi yang berbeda. Sepanjang tahun 2024, apa yang telah Allah berikan bagi Bapak Ibu dan saya? Mungkin itu adalah hal-hal mulia yang memang sudah lama kita nanti-nantikan. Mungkin itu adalah hal-hal yang terlihat biasa. Atau bahkan mungkin ada terjadi pada kita, yang Allah izinkan terjadi, Allah anugerahkan dalam hidup Bapak Ibu dan saya, adalah hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi entah dia mulia, entah dia hina, hal yang paling penting adalah penggenapan rancangan Allah.
Biarlah saudara dan saya mempermuliakan Tuhan di dalam susah, di dalam duka cita, di dalam sukacita yang Allah berikan, karena memang Natal berbicara mengenai hal ini. Kalau itu adalah hal-hal yang baik, pakai itu untuk melayani Tuhan, dan jadikan Dia sebagai Tuhan. Di dalam alam semesta ini cuman ada Allah, setelah itu adalah saudara dan saya gambar dan rupa Allah, baru segala sesuatu yang Dia berikan sebagai berkat untuk menunjang kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Maka saudara dan saya adalah tuan atas segala sesuatu. Namun ada Tuhan di atas para tuan ini. Natal mengajar saudara dan saya untuk mempergunakan segala sesuatu yang Dia berikan. Bahkan mungkin mengajar saudara dan saya untuk bersyukur. Tadi saya bilang segala sesuatu disebut sebagai baik, disebut sebagai sungguh amat baik. Bukan semata-mata karena Dia baik dan Dia menarik pada dirinya. Tetapi karena dia baik, Dia sungguh amat baik. Karena itu bisa dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dari sudut pandang ini, saudara dan saya bisa lihat bahwa hal-hal yang baik yang terjadi pada kita demi kemuliaan Tuhan. Itu baik dari sudut pandang Allah. Ketika Allah mengizinkan saudara dan saya bergumul, kadang-kadang ada masa di mana saudara dan saya bisa berkata ini baik. Karena Allah bisa dimuliakan melaluinya. Yang terakhir, Bapak Ibu, mari kita belajar meresponnya anugerah Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita dan kasih-Nya itu kekal, kasih-Nya begitu kuat. Tidak ada yang bisa menggagalkan cinta kasih Tuhan. Kasih Allah adalah kasih yang kreatif. Bagaimana kita meresponi hal ini? Mungkin kita bisa belajar dari satu tokoh di sini, Yusuf. Saudara, Yusuf itu kan miskin. Orang miskin, kita tahu ini. Bukan cuma miskin, Yusuf itu umurnya pendek. Kita dengar cerita Yusuf itu, ya paling banyak apa yang dia lakukan. Malaikat datang sama dia, dia bawa bayi Yesus ke Mesir, pulang. Setelah itu cerita tentang Yusuf, apalagi yang kita dengar. Sangat sedikit catatan tentang orang ini. Karena memang mungkin umurnya pendek. Para penafsir mengatakan ya, bahkan sebelum Yesus mulai pelayanan publik pada usia 30 tahun, Yusuf sudah meninggal. Jadi orang ini hidupnya sangat pendek. Tetapi saya mau ajak Bapak Ibu untuk lihat sebelum kita lanjutkan itu. Sedikitnya catatan tentang Yusuf. Umur yang pendek itu bukan alat untuk mengukur dia dikasihi oleh Allah atau dia ditolak oleh Allah. Sebaliknya di dalam usia yang sangat pendek itu, saudara dan saya menemukan bahwa Allah itu begitu mengasihi dia. Allah mengubah hidupnya dia. Hidupnya dia mengalami perubahan. Kemudian Allah menjadikan dia punya hidup yang singkat itu bermakna. Dia bukan hanya berguna di dalam kerajaan Allah, tapi dia punya dampak yang kekal di dalam dunia sampai hari ini. Saya tidak tahu Bapak, Ibu, dan saya Tuhan kasih umur berapa. Ada orang yang Tuhan kasih umur panjang. Saya pernah sharing, oma saya tuh sampai sudah saking tuanya. Akhirnya kita bilang mungkin sudah suntuk umur. Satu kali kami datang ibadah, cucu-cucu sama anak-anak. Kami datang dengan sukacita karena selain ketemu oma, semua satu keluarga tuh kumpul. Saya masih ingat itu setiap bulan November. Satu kali di dalam ibadah, saya yang pimpin firman, kemudian biasa yang pimpin firman, pimpin doa syafaat. Saya tanya, Oma mau doakan apa? Dia bilang, Tama, dulu waktu saya muda saya berdoa minta umur panjang. Kayaknya saya sudah salah berdoa itu. Maksudnya apa? Kamu berdoa aja, kalau bisa Tuhan panggil cepat-cepat. Cucu mana yang berani berdoa, Tuhan ambil oma saya, dia masih sehat-sehat begitu kan. Ada orang yang Tuhan kasih umur panjang sampai dia bosan hidup. Tapi ada orang yang ingin hidup umur panjang, Tuhan gak kasih. Siapa di antara saudara dan saya yang Tuhan izinkan lewat 2024 masuk ke dalam 2025? Ada orang yang Tuhan gak izinkan untuk melewati tahun 2024 mungkin. Tetapi yang saya mau ingatkan sekarang adalah saudara dan saya lewat 2024 masuk 2025. Saudara dan saya tidak lewat 2024, tidak masuk 2025. Tidak bisa dijadikan alat ukur saudara dan saya dikasihi Allah atau tidak. Panjang dan pendek umur saudara dan saya juga tidak menentukan apakah kehidupan kita bermakna atau tidak. Mari Bapak Ibu dan saya lihat Yusuf, orang yang hidupnya pendek, tetapi kemudian Tuhan pakai sekali lagi, punya dampak di dalam dunia. Sampai hari ini saudara dan saya ingat Yusuf. Banyak orang di dalam gereja itu namanya Yusuf. Nama yang kelihatannya membekas di dalam sanubarinya orang Kristen sampai hari ini. Siapa Yusuf? Yusuf adalah orang yang tulus. Di dalam pasal 1 dikatakan dia orang yang hidupnya saleh. Istilah saleh atau kesalehan itu bicara mengenai kehidupan yang tampak luar benar sesuai dengan hukum. Hidup yang kalau saudara dan saya lihat pakai hukum-hukum, kita tahu ini hidupnya beres. Ini orang saleh. Tetapi saleh atau
Saleh atau tulus itu juga bukan hanya bicara mengenai hidup yang sesuai dengan hukum, tetapi arah hati yang benar. Jadi bukan hanya tindakan kelihatan yang benar, namun arah hati yang tidak kelihatan itu benar. Tindakan yang benar itu lahir dari hati yang cinta dan takut akan Tuhan. Ini yang menjadi motif utama Yusuf. Dan kalau seandainya Yusuf digambarkan sebagai orang yang saleh, tampak luar beres, isi hatinya adalah cinta kepada Tuhan. Saudara dan saya bisa lihat orang yang kita sebut sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang ditebus oleh Tuhan, lalu Tuhan kasih satu hal ini. Oh, tadi saya bilang seluruh dunia itu ada di dalam cosmic rebellion. Pemberontakan terhadap Allah. Sekarang Yusuf itu Tuhan kasih cinta kasih di dalam hatinya, sehingga ada takut kepada Tuhan. Dia enggan untuk melukai Tuhannya. Bahkan karena dia mengasihi Tuhan, dia enggan untuk melukai Maria itu. Dia mau menceraikan Maria diam-diam kan ya. Oleh karena dia takut Maria itu diperlakukan secara di dalam tanda petik tidak manusiawi itu. Oleh karena dia adalah orang yang tidak mau melukai Tuhan, maka dia menghargai milik Allah yang dititipkan pada dia. Itu bukan anaknya dia. Dengan segala resikonya. Saudara dan saya bisa lihat waktu itu malam malaikat datang. Malam itu juga berangkat dan gak ada ngomong. Salah satu orang yang bukan hanya dicatat, sedikit dicatat tindakannya, gak ada dicatat omongannya itu. Yusuf ini dia. Mungkin Yusuf persis kayak bapak yang tadi yang di Pondok Indah itu. Aduh, terlalu sedikit catatan tentang dia. Tetapi malam itu juga cuman dicatat malaikat ngomong, dia langsung ambil anak itu, bawa istrinya, lalu kemudian pergi. Ini pasti mesti ngomong kan sama istrinya. Enggak tiba-tiba dia bungkus barang langsung jalan. Maria panik, apa yang terjadi ini? Tetapi saudara, saya menemukan orang yang betul-betul tulus sekarang. Bertindak persis seperti apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang memungkinkan hal ini? Saudara, saya cukup pakai satu kata ini, iman. Iman yang membuat orang yang terlihat insignifikan ini begitu signifikan di dalam Alkitab. Iman karena dia paham benar apa yang Tuhan maksudkan. Tuhan bilang pakai firman, Tuhan bilang ini anak adalah anak yang merupakan pekerjaan Roh Kudus dalam diri Maria, itu bukan hasil persinahan dengan Maria. Dia nggak bilang apa buktinya. Dia terima, dia ambil Maria menjadi istrinya. Karena dia tahu bahwa anak yang dijanjikan itu adalah anak yang datang dari pekerjaan Allah Roh Kudus. Anak ini disebut sebagai yang kudus dari Allah. Maka dia tidak pernah bersetubuh dengan Maria. Dia terima firman Tuhan ini karena Allah berfirman kepada dia. Meskipun itu bertentangan dengan logikanya. Saya tidak bilang bahwa Bapak Ibu dan saya nggak boleh pakai logika. Tetapi ada masa ketika saudara dan saya punya logika itu bentur dengan firman. Bapak Ibu dan saya mesti tunduk kepada firman. Kalau jelas itu firman. Yusuf tunduk karena dia tahu itu firman. Malaikat datang, malaikat sampaikan. Mungkin bertentangan juga dengan perasaannya. Ini bukan anak saya, tetapi dia harus bertanggung jawab sedemikian kepada anak itu. Bukan cuma dia paham, tapi kemudian dia taat. Dan ketaatannya dia beresiko. Besarkan anak itu kan harus ada semacam kerelaan untuk menanggung cemooh. Bapak Ibu masih ingat kalimat orang Yahudi? Bukankah dia ini Yesus orang Nazaret? Kami tahu siapa ibunya, kami tahu siapa papanya. Kami tahu dari mana dia datang. Berita bahwa ini adalah anak yang dikandung di luar pernikahan yang sah adalah sebuah berita yang menjadi berita yang sangat umum pada masa itu. Cemooh, aib. Mengambil Maria sebagai istri tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Melaksanakan tanggung jawab sebagai ayah angkat tanpa komplain. Sekali lagi malaikat bilang jalan-jalan. Seolah-olah itu betul-betul anaknya dia. Dia menjalankan tanggung jawab itu. Iman itu berkaitan dengan pengertian. Yang kedua, kalau saudara dan saya mengerti, iman itu terekspresi di dalam apa yang disebut sebagai ketaatan. Tetapi ini juga bukan ketaatan yang buta. Iman Yusuf itu berkaitan dengan apa yang disebut sebagai bersandaran total kepada Tuhan. Yusuf miskin. Harus pergi kemana? Pergi ke Mesir. Masa itu Mesir itu kota, bukan cuma metropolitan, itu kota megapolitan. Dia punya pekerjaan tukang kayu. Itu sama seperti tukang kayu, entah datang dari kampung yang mana, disuruh untuk mengadu hidup di kota metropolitan yang sudah cukup mapan. Kebutuhan hidup yang sangat mahal.
Persoalan yang lain adalah pimpinan Tuhan tidak detil kan ya. Bapak, Ibu, dan saya, malaikat cuma bilang malam ini juga pergi. Karena Herodes mau bunuh. Malaikat nggak kasih tahu, nanti kamu kira-kira 3 tahun lah di sana. Selama 3 tahun itu kamu kerja sebagai ini ya. Nanti Tuhan berkati, kira-kira gajinya UMR. Nggak ada ngomongan itu. Tapi dia mesti jalan. Ada penafsir yang bilang memang Tuhan sudah kasih berkat lebih dulu kan ya. Tuhan tidak memberi perintah kalau Tuhan tidak mempersiapkan umatnya. Dia kasih berkat melalui orang Majus itu. Cuman itu mau dipakai berapa lama? Berapa lama bertahan di sana? Gak detil. Tuhan itu tidak detil mengenai berapa lama, bagaimana hidup di sana, bagaimana Tuhan akan pelihara. Masih mending orang Israel. Orang Israel waktu dalam perjalanan Tuhan bilang, saya akan kasih mana untuk dimakan. Air pasti akan disiapkan. Orang Israel masih bisa membayangkan bagaimana cara Tuhan memelihara. Bapak, Ibu, dan saya juga hari ini kalau mau pindah kota, kita pikir banyak hal kan ya. Bagaimana berstrategi untuk bertahan hidup. Berapa uang yang ada di dalam bank account-nya kita kira-kira bertahan beberapa bulan kalau ada di sana. Beberapa tahun kalau ada di sana. Yusuf dikasih mimpi malam ini, disuruh jalan malam ini. Nggak sempat mikir itu. Saya nggak bisa bayangkan kalau mungkin saya ngomel-ngomel di jalan. Tapi Yusuf pergi. Tadi malam saya bahkan tadi pagi waktu dalam perjalanan ke sini, saya dengan istri saya masih ngobrol itu. Keledai, kita sering membayangkan mereka naik keledai. Apakah ada catatan bahwa Maria duduk di atas keledai? Karena keledai termasuk kendaraan orang kaya pada masa itu. Jadi apakah Maria naik keledai atau Maria harus jalan gendong anak itu bersama dengan Yusuf? Wah, beban itu begitu sulit. Perjalanan yang tidak sampai 30 kilo itu sebuah perjalanan yang sulit. Tapi apa yang memungkinkan Yusuf itu kemudian tetap jalan? Dia bersandar kepada Tuhan. Ada dasar kok. Yang pertama, dia bisa sandar kepada Tuhan. Sama seperti hari ini, saudara dan saya bergumul mungkin. Tapi saudara dan saya bisa sandar kepada Tuhan karena Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Bukti kesetiaan Tuhan itu diletakkan di depan biji matanya Yusuf itu. Allah yang menjanjikan bahwa Mesias datang dari benih seorang perempuan. Di awal sejarah manusia adalah Allah yang menggenapi itu. Bahkan ketika orang Israel sudah tidak mengharapkannya. Allah yang berjanji adalah Allah yang setia untuk menggenapi janjinya. Dan buktinya jelas di depan mata Yusuf, Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah bukti kesetiaan Tuhan. Hari ini ketika saudara dan saya bergumul dan saudara dan saya bertanya, Tuhan, apakah Engkau Allah yang menyertai kami? Apakah Engkau adalah Allah yang setia? Lihatlah kepada Yesus Kristus karena itu bukti paling kuat bahwa Allah setia. Yusuf harus belajar bahwa Allah memelihara hidup dan dia belajar sandar kepada Allah yang memelihara hidup. Melalui siapa? Ya melalui Majus. Sebelum disuruh pergi, Allah sudah kasih. Ada emas, kemenyan, dan mur. Mencukupkan kebutuhan mereka hari itu. Mencukupkan kebutuhan mereka beberapa waktu ke depan. Allah mereka adalah Allah yang memelihara. Bukan cuma itu. Allah yang mereka punya adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih. Buktinya apa? Ya, Yesus Kristus lagi. Sehingga saya mau tutup renungan ini dengan mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa Yesus Kristus itu bukan hanya the object of faith bagi orang Kristen. Dia adalah fondasi bagi saudara dan saya untuk berharap sepanjang kehidupan kita. Mengakhiri 2024, masuk 2025. Cukuplah bagi saudara dan saya untuk bisa merayakan Natal dan mengimani bahwa memang Allah telah memberikan anaknya. Allah menjadi manusia. Ini fondasi paling kuat untuk berharap. Mari kita perhatikan sekali lagi. Apa yang menjadi dasar pengharapan Yusuf? Allah yang setia. Pandang kepada Yesus menemukan kesetiaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan melalui orang Majus yang datang untuk menyembah Yesus Kristus. Pemeliharaan ini berporos kepada Kristus sang roti hidup itu. Apa yang menjadi pengharapan bagi Yusuf? Cinta kasih Allah. Terekspresi di mana? Di dalam Kristus. Cukup dengan memandang kepada Kristus dan mereka punya fondasi yang begitu kuat untuk berharap. Dan saudara dan saya juga memiliki fondasi yang sangat kuat untuk berharap kepada cinta kasih Allah, kesetiaan Allah, dan pemeliharaan Tuhan. Apa yang menjadi bukti terkuat? Yesus Kristus. Natal adalah bukti terkuat bagi saudara dan saya untuk berjalan di dalam pengharapan. Meskipun dunia ini sulit bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan yang mengasihi dan mencintai kami, yang memelihara hidup kami, begitu setia bagi kami. Dan semua ini kami boleh lihat di dalam Kristus yang telah diberikan bagi kami melalui berbagai cara Tuhan, intervensi Tuhan di dalam sejarah.
Dan kami boleh merayakannya pada hari ini. Kami bersyukur karena gereja Tuhan menikmati penghiburan di tengah-tengah dunia yang gelap ini melalui Sang Kristus. Hadirlah terus dalam hidup kami, dan biarlah cinta kasih Kristus terus kami rasakan. Dan biarlah berita tentang Kristus terus kami dengar sampai dengan akhir tahun ini, ketika kami mengawali tahun yang akan datang. Dan jika Tuhan izinkan kami menjalani tahun 2025, biarlah berita tentang Kristus terus disuarakan dari mimbar-mimbar gereja dimanapun kami ada, supaya kami boleh mempermuliakan Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman. Amin.